Perkenalkan, nama saya Peskuela Maeda Araujo. Saya dari tingkat 2B jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan membuat video dan menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan di dalam uterus dan di luar uterus atau intrauterin ke ekstrauterin, yaitu merupakan suatu penyesuaian bayi baru lahir dari dalam uterus ke luar uterus. Masa transisi itu berawal dari keluarnya bayi dari tubuh ibu sampai beberapa minggu untuk sistem organ tertentu. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru lahir dengan kehamilan atau masa gestasinya dinyatakan cukup bulan atau aterem, yaitu 36-40 minggu. Bayi baru lahir normal harus menjalani proses adaptasi dari kehidupan di dalam rahim atau intrauterin ke kehidupan di luar rahim atau ekstrauterin. Bayi baru lahir mengalami masa yang paling dinamis dari seluruh siklus kehidupan. Bayi yang mengalami periode transisi adaptasi di luar uterus berlangsung secara kontinu. Bidan bertanggung jawab bayi baru lahir dalam menghadapi masalah potensial. Perubahan yang terjadi oleh bayi yaitu intra dalam kandungan ibu. Yang pertama, hangat, oksigen, nutrisi. Eksterna yaitu di luar kandungan ibu, segala kebutuhan memerlukan bantuan orang lain. Yang paling cepat sistem pernapasan dan yang paling lambat sistem hepatik membutuhkan peran bidan bertanggung jawab untuk memahami dan memperlancar adaptasi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu partus lama, trauma lahir, infeksi, keluarnya mekonium, yang terakhir penggunaan obat-obat selama persalinan. Transisi ke ekstrauterus, perubahan sistem pernapasan. Sebab yang menimbulkan pernapasan bayi pertama adalah rangsangan pada kulit bayi, tekanan toraks sebelum bayi lahir, penimbunan CO2, kekurangan O2, pernapasan intrauterin. Pernapasan aktif yang pertama menimbulkan serangkaian peristiwa, di antaranya yang pertama membantu perubahan sirkulasi janin menjadi sirkulasi dewasa. Kedua, mengosongkan cairan dari paru-paru. Yang ketiga, menentukan volume paru neonatus dan karakteristik fungsi paru-paru bayi yang baru lahir. Perabaan punggung bayi pada waktu lahir dengan lembut, menjentik atau memberi stimulasi telapak kaki atau mengeringkan bayi yang basah. Merangsang pernapasan, perubahan sirkulasi, termoregulasi. Area yang paling besar kehilangan panas. Bayi yang lahir kehilangan panas melalui 4 mekanisme, yaitu yang pertama, konveksi. Kehilangan panas badan bayi melalui aliran udara sekitar bayi yang lebih dingin. Misalnya bayi dilahirkan di kamar yang pintu jendela terbuka, ada kipas atau AC yang dihidupkan. Yang kedua, radiasi. Kehilangan panas badan bayi melalui pemancaran atau radiasi dari tubuh bayi ke lingkungan sekitar bayi yang lebih dingin, misalnya suhu kamar bayi. Kamar bersalin di bawah 25 derajat, lebih-lebih jika dinding kamarnya lebih dingin karena bahannya dari keramik atau marmer. Yang ketiga, konduksi. Kehilangan panas badan melalui kontak langsung antara kulit bayi dengan benda atau permukaan, di mana bayi diletakkan dengan suhu yang lebih dingin. Misalnya, bayi ditempatkan langsung pada meja perlat timbangan, lebih-lebih di tempat terbuka dari logam. Yang keempat, evaporasi. Kehilangan panas badan melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara karena bayi baru lahir diselimuti oleh air cairan ketuban amnion. Proses ini terjadi apabila tidak segar dikeringkan setelah lahir. Neonatus dapat menghasilkan panas dengan 3 cara, yaitu menggigil, aktivitas otot, termogenesis. Glukosa. Pada saat tali pusat diklaim, bayi yang baru lahir harus mendapat cara untuk mempertahankan glukosa yang sangat diperlukan untuk fungsi otak. Peran bidan yaitu mendorong atau memfasilitasi untuk segera mungkin mendapat ASI.
Perubahan darah, kadar Hb bayi dipengaruhi, transfusi plasenta, pemasangan klem, posisi bayi setelah lahir, gangguan pernapasan, peningkatan tekanan darah, perubahan sistem gastrointestinal, yaitu bayi baru lahir kurang mampu untuk mencerna protein dan lemak dibandingkan dengan orang dewasa. Penyerapan karbohidrat relatif efisien, tetapi masih di bawah kemampuan orang dewasa. Kemampuan bayi baru lahir yang efisien terutama dalam penyerapan glukosa, asalkan jumlah glukosa tidak terlalu besar, maka kadar lemak, protein, dan glukosa dalam ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Perubahan sistem imun. Di dalam tubuh, sel fagositosis natural killer. Imunitas dapatan dari ibu. Perubahan sistem ginjal, bayi baru lahir mengekskresi sejumlah kecil urin pada 48 jam pertama kehidupan. Hanya sebanyak 30-60 mili. Bidan harus senantiasa ingat bahwa massa abdomen yang ditemukan pada pemeriksaan fisik sebenarnya ginjal dan bisa jadi sebuah tumor, pembesaran atau penyimpangan pertumbuhan ginjal. Sekian dan terima kasih.